Hai, selamat datang kembali. Sekarang, mari kita bahas satu persatu soal yang telah kamu kerjakan dengan menggunakan dataset flight dan dataset user. Untuk soal pertama, sebutkan 3 nama penumpang yang paling sering memesan tiket penerbangan setiap tahun. Pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 nama penumpang yang paling sering memesan tiket penerbangan setiap tahunnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan data flight ya, di mana kita bisa di sini flight dataset, di mana di sini adalah penumpang itu didefinisikan sebagai user, lalu nama sendiri itu baru harus kita ngambil dari user dataset. Oke, dan baru di sini kita akan mendapatkan nama dari setiap user ya, setelah kita gabungkan dengan user dataset. Nah, lalu kita diminta untuk menghitung travel frekuensi ya. Jadi kita bisa aja menghitung dari user ID, lalu ini katakan di sini adalah A ya, SE, SB, lalu di sini adalah A dan lain sama dengan B.user.id. Lalu kita tambahkan di sini adalah A.user.id, B.name, lalu kita hitung travel ID-nya ya. Travel ID-nya adalah kita count travel ID ya, seperti itu. Lalu kita bisa juga karena kita butuh penerbangan per tahun, jadi kita perlu tambahkan di sini adalah extract year, bisa diatur extract year from a.date as year flight, lalu count untuk kita tambahkan di sini adalah travel frequency. Oke, nah di sini kita akan group by dari user team, B4, dan juga dari flight. Oke, ketika kita execute, maka kita akan dapatkan seperti ini ya. Nah, tapi di sini kita perlu tambahkan, kita perlu mencari tahu 3 nama penumpang yang paling sering memesan tiket pesawat penerbangan per tahunnya. Nah, sehingga kita bisa buat ini menjadi satu short query, dan kemudian kita bikin seperti ini ya, lalu from. Kita tambahkan saja nama subquery-nya ini adalah travel user frequency as seperti ini ya. Jangan lupa tanda kurung, lalu kita tambahkan di sini untuk di sini adalah pattern query-nya from travel user frequency.
travel frequency. Lalu kita tambahkan di sini adalah row number. Over partition by travel. Over partition by user ID, name, order by travel frequency di scanning, sehingga kita dapatkan di sini adalah rank, kita sebut saja sebagai rank frequency. Lalu kita execute, maka kita akan dapatkan rank-nya. Oke. Jadi mungkin tidak bukan dengan user ID, tapi dengan year flight. Maka kita akan dapatkan urutan per tahunnya untuk setiap tahun ya. Itu yang terlihat di sini. Oke. Dari sini kita hanya ingin mengambil 3 ya. Jadi kita bisa buat ini menjadi satu subquery lagi. Jadi kita bisa tambahkan di sini koma rank frequency as. Lalu kita bisa bikin di sini adalah parent query-nya. Select, kita nyebutkan untuk year flight dan juga name dan travel frequency dari tabel kita yang terakhir, yaitu rank travel frequency where. Nah, kita ambil yang rank frekuensinya itu kurang dari sampai dengan 3. Jadi ketika kita execute, maka kita akan mendapatkan semua penumpang yang travel frekuensinya itu adalah di 3 teratas dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk validasi kita juga bisa tambahkan di sini adalah rank frequency. Dan ini adalah urutannya, 1, 2, 3 di setiap tahun. Terakhir, tentukan berapa banyak penumpang yang membeli tiket first class lebih dari 50 kali per tahun berdasarkan kelompok usia yang dapat dilihat pada slide. Oke, kita punya kelompok usianya yaitu 21 tahun, children, 21 sampai 30, 31, 55 adult, dan 55 adalah elder. Nah, ini tidak direfleksikan di slide dataset, sehingga kita butuh user dataset ya. Nah, ketika kita yang perlu kita lakukan adalah pastinya kita perlu untuk mengkelompokkan sesuai dengan kelompok usianya. Jadi kita bisa tambahkan di sini adalah select kita bilang saja hanya user ID ya. Lalu kita tambahkan fungsi case when age less than 21, then children. When age between 21 to 30, then early adult. Lalu untuk when age between 51 to 55, then adult. Else elder. Dan kita namakan di sini N as age group. Oke. Jadi ketika kita jalankan ini, maka kita akan dapatkan
Oh, sorry, tidak perlu dengan koma. Ketika sorry, ini harus N. Maka kita akan dapatkan user dan age group. Nah, dari sini kita akan dari informasi ini akan kita gabungkan ke dalam dataset flight ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita buat ini sebagai satu subquery ya, yaitu adalah dataset, let's say age group, as. Lalu kita bisa integrasikan ini ke dalam kita bisa joinkan flight dataset join dataset age group is B, lalu on and user ID sama dengan di user ID. Ketika kita jalankan ini, maka kita akan dapatkan semua data di user ID berdasarkan dari age group-nya ya. Nah, yang diminta adalah di sini yang membeli tiket first class lebih dari 50 kali per tahun. Kita bisa tambahkan fungsi where flight type adalah first class, lalu kita bisa execute, maka kita akan dapatkan hanya untuk yang first class. Lalu karena diminta adalah yang membeli tiket penerbangan pesawat lebih dari 50 kali per tahun. Yang kita bisa lakukan adalah kita lakukan user ID, lalu count travel ID as travel frequency. Jangan lupa ketika kita menggunakan ini, kita gunakan fungsi agregat, kita juga harus menambahkan group by user ID. Kita harus tambahkan di sini adalah apa? User ID. User ID. Maka kita akan dapatkan user ID yang travel frekuensinya 168 kali. Dan jangan lupa kita tambahkan juga age group-nya ya. Karena kan dia akan ditanyakan per age group ya. Jadi age jadi ini adalah adult 168 kali. Dan dia ingin yang lebih dari 50 kali per tahun. Jadi kita bisa namakan having count travel ID. Kita tambahkan di sini. Lebih dari 50 kali setahun. Lalu kita execute. Maka kita akan dapatkan semua yang lebih dari 50 kali setahun. Nah, sekarang ditanya adalah sebenarnya berapa banyak sih ya penumpang yang bisa membeli tiket yang di sini itu lebih dari 50 kali per tahun gitu ya. Nah, kita bisa gunakan fungsi count, tapi count-nya harus dipartisi berdasarkan dari age group ya. Jadi lagi-lagi untuk ini kita bisa tambahkan, kita bisa buat ini menjadi suatu subquery ya. Jadi ini kita bisa bilang namanya adalah let's say first class travel as query ini. Lalu kita bikin parent query-nya di sini. Parent query, select. Kita akan ngambil untuk yang
Oke, kita bikin ini set bintang terlebih dahulu, lalu kita tambahkan di sini adalah count dari katakanlah user ID ya, over partition by each group. Oke, from kita ambil tadi nama dataset dan subquery-nya adalah first time level. Oke, kita execute dan kita akan dapatkan ini adalah angkanya ya untuk adult dan juga oke, dan tapi jangan lupa ya kita tambahkan tadi per tahun ya. Jadi mungkin di sini kita juga tambahkan di sini juga adult. Oke, jadi ini bisa dilihat dulu. Yang kita tambahkan di sini adalah extract year from date data as year float. Oke, lalu di sini adalah kita tambahkan group, lalu di sini adalah year di count-nya berdasarkan dari year float. Dan juga di sini perlu juga ditambahkan year float. Oke, bahkan dari di sini baru kita akan dapatkan user ID, adult, year flight, lalu travel frekuensinya dan ini count. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya hanya data untuk age group, year flight dan count ya. Nah, jadi makanya di sini kita akan dapatkan hanya untuk age group, lalu year flight dan juga count-nya. Count-nya kita sebutkan di sini adalah kita sebut saja ini sebagai, karena dia adalah perhitungan untuk number of user. Oke. Lalu kita ingin menghilangkan yang ini dan ini ya. Tapi perlu diingat bahwa user ID dan travel frekuensi kan kalau misalkan kita jalankan ini pasti akan double ya di sini ya. Karena kan dia itu akan mengikuti dari user ID dan juga dari travel frekuensi yang kita buat dari subquery sebelumnya. Sehingga kita perlu tambahkan di sini distinct. Maka kita akan dapatkan ini untuk number of user yang menggunakan penerbangan lebih dari 50 kali. Mungkin kita bisa order by year flight. Agar buat dia lebih rapih, jadi ini adalah adult 2020 number of user 86, jadi ada 86 adult yang membeli tiket first class lebih dari 50 kali per tahun. Early adult juga di tahun 2020 42 dan seterusnya, dan kita akan dapatkan data ini per tahun seperti ini. Sekian untuk pembahasan tugas kita kali ini. Tetap semangat dan terus berlatih.